memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kemarin kita sudah mendengar seminar dari Bapak Dr. Stephen tentang sunat, saudara. Dan pagi ini saya akan sampaikan dengan versi yang berbeda, yaitu Brit Milah. Mari kita akan sama buka kitab suci kita, saudara-saudara, di kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 17, dan kita akan membaca ayat 7 sampai ayat 14. Kejadian 17 ayat 7 sampai 14. Saya akan membacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan aku telah mendirikan perjanjianku antara aku dan engkau dan keturunanmu sesudah engkau kepada keturunan-keturunan mereka untuk suatu perjanjian kekal, untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi keturunanmu sesudah engkau. Dan aku telah memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu sesudah engkau tanah tempat kediamanmu, yakni seluruh tanah Kanaan, sebagai milik yang kekal. Aku akan menjadi Elohim mereka. Dan Elohim berfirman kepada Abraham, dan engkau harus memelihara perjanjianku, engkau dan keturunanmu sesudah engkau sampai keturunan-keturunan mereka. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara dengan engkau dan keturunanmu sesudah engkau. Setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat, dan kamu harus disunat kulit katanmu, dan hal itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Dan seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah disunat olehmu, yaitu setiap laki-laki dalam generasimu yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari semua bani lain yang ia bukan dari benihmu, dan yang lahir di rumahmu dan dia yang dibeli dengan uang harus disunat, dan perjanjianku akan ada di dalam dagingmu sebagai perjanjian yang kekal. Dan seorang laki-laki yang tidak bersunat, yang kulit katanya tidak dipotong, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjianku. Saudara yang terkasih, mari kita akan sama-sama perhatikan ayat ini. Selama beberapa tahun saya mempelajari ayat ini, saudara, saya merasakan ada sesuatu yang sangat aneh, yaitu kenapa hanya dengan masalah kulit katan saja sampai menyangkut tentang nyawa atau keselamatan. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya pada waktu itu. Lalu dari pembelajaran demi pembelajaran, akhirnya saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa tentang sunat ini, atau dalam bahasa Ibraninya adalah Brit Milah. Kalau kita melihat kata Brit Milah, itu ada kaitan dekat dengan kata Brit Melah, ya. Nah, Brit Melah itu adalah perjanjian garam. Saya sudah menyampaikan kepada saudara beberapa waktu yang lalu, ya, inilah Brit Melah, yaitu joint property between Yahweh with us. Jadi Brit Milah itu sama seperti perjanjian garam.
kalau saudara melihat orang Yahudi yang menikah, mereka akan melakukan perjanjian garam, yaitu laki-laki dan perempuan akan saling mencurahkan garam di satu tempat, mencampur garam dari milik keduanya, dan itu yang disebut dengan pemurnian dan kesatuan, saudara. Perjanjian garam ini sekali lagi kata-katanya sangat mirip sekali dengan kata Brit Milah, tapi ini Brit Melah, sama saudara. Nah ini, mereka melakukan satu pencurahan garam di satu tempat, dan ini merupakan perjanjian saling percaya, saling setia, dan saling melindungi milik bersama. Jadi secara hukum spiritual, Brit Milah atau sunat itu adalah perjanjian setia antara kita dengan Bapak Yahweh. Nah saudara yang terkasih, kata kulit katanmu di dalam bahasa Ibrani adalah orlatkem. Orlatkem itu dari akar kata orla. Walaupun kulit katan berarti penghalang atau barrier atau sesuatu yang memblokir, bukan kebetulan pula bahwa kata orla atau kulit katan di dalam bahasa Ibrani adalah merupakan kata benda yang bersifat feminim. Kata benda yang bersifat feminim, ya, dan bukan maskulin. Jadi menurut pandangan orang Yahudi, saudara, laki-laki yang belum disunat itu memiliki cacat pada dirinya. Ini menurut pandangan orang Yahudi, yaitu sebuah kulit katan yang bersifat feminim, yang menempel pada alat kelamin yang maskulin. Ini seperti seorang banci yang punya payudara atau feminim dan kelamin laki-laki atau maskulin sekaligus. Ini menurut pandangan orang Yahudi. Perlu saudara ketahui bahwa orang laki-laki yang memiliki kulit katan, dia bisa melakukan onani, dia bisa melakukan sex self, ya, atau ya kalau saya mungkin menyebutnya itu self service, ya, pelayanan sendiri. Sekalipun tanpa pasangan, dia bisa melakukan onani, saudara. Kenapa? Karena itu sudah ada alat kelamin perempuan yang menempel. Jadi sekalipun tanpa pasangan, dia bisa melakukan orgasme. Tetapi orang yang sudah disunat, dia tidak mungkin bisa melakukan onani. Ya, jadi dikembalikan lagi pada posisi semula. Nah, saudara yang terkasih, kulit katan adalah sebuah manifestasi tercela, karena kaum Adam yang seharusnya menjadi giver, atribut maskulin, sekarang berubah menjadi taker atau atribut feminim. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kulit katan itu menurut pandangan orang Yahudi itu suatu celah, sesuatu aib yang menempel pada kelamin laki-laki, saudara-saudara. Kalau kita melihat juga sebelum Yosua itu melakukan penyerangan ke Yeriko, Yahweh memerintahkan bangsa Israel untuk menyunatkan diri mereka. Setelah Yosua dan Israel disunat, Yahweh berkata, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Jadi ketika Yosua akan melakukan penyerangan terhadap Yeriko,
maka Tuhan berkata, kamu semua yang laki-laki harus disunat. Karena pada waktu di padang gurun, generasi yang muda-muda itu belum disunat. Jadi harus dibuang orlanya. Jadi orla itu sesuatu yang memblokir. Dan ketika mereka disunat, baru Tuhan berkata, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Jadi kulit katan itu dianggap oleh Tuhan sebagai celah Mesir. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Zohar, ini kita lihat ya, di sini ada kitab Zohar, kemudian El-Jumas dan Humas ya. Ini tiga ini itu memberikan sebuah pemahaman di sana ya. Kitab Zohar ini adalah kitab yang ditulis oleh Abraham, saudara. Kitab ini termasuk kitab yang hilang yang sekarang ditemukan. Mungkin saudara pernah mendengar kata kitab Henok. Kita mendengar lagi kitab Yasher, itu adalah kitab yang hilang dan di akhir zaman ini dimunculkan kembali oleh Tuhan. Nah, sekarang saya beritahu kepada saudara ada kitab yang hilang yang sekarang muncul, yaitu kitab Zohar. Dan di kitab Zohar ini saudara, ya di sini dikatakan kondisi berkulit katan bukanlah kondisi awal manusia ketika diciptakan. Saya pernah ditanya oleh seseorang begini, saudara. Menurut Pak Lukas, kenapa harus ada sunat? Bukankah Tuhan itu menciptakan sudah nggak perlu dibuang-buang lagi? Yang sudah tercipta ya sudah. Kenapa harus dibuang? Kenapa mendadak Tuhan memberikan kulit katan? Bukankah sudah dikasih kulit katan ya sudah? Nah, pada waktu itu saya tidak bisa menjawab, saudara. Bertahun-tahun pertanyaan ini saya simpan. Tetapi begitu saya ketemu kitab ini, disinilah terjawab. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, itu kondisi kelamin pria, kelaminnya Adam, tanpa kulit katan, tanpa orlah. Tetapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, disitulah kulit katan itu langsung menutup kelamin itu. Di situ saya terperangah, wow, pantas Tuhan itu begitu benci sekali dengan orang yang tidak bersunat. Kenapa? Karena dianggap orang itu adalah memiliki kelamin hasil pemberontakan antara manusia dengan Tuhan. Saya bilang pantas ya. Kenapa sampai Tuhan itu mau membunuh anaknya Mose hanya masalah yang satu ini, saudara. Jadi di situ ketika orang itu disunat atau dibuang kulit katannya, itu berarti posisi pria itu dikembalikan lagi seperti pada waktu dia belum jatuh dalam dosa. Di situ saya terperangah, wow, pantas Tuhan itu begitu marah, ya, begitu tidak suka. Bahkan kalau saudara melihat ketika Daud berperang melawan Goliat, Daud dengan lantang berkata, siapakah orang yang tidak bersunat ini berani melawan pasukan Yahweh? Ya, nah di situ ternyata kata Daud pada waktu berkata orang tak bersunat itu sebuah ejekan, saudara. Goliat mengejek Daud, sekarang Daud mengejek, kamu orang tidak bersunat berani melawan pasukan Israel. Oh, ternyata Tuhan memperhatikan yang satu ini, ya. Bangsa-bangsa kuno mengetahui bahwa manusia pada awalnya tidak diciptakan dengan kulit katan.
Nah, kata-kata ini ketemu di dalam komentari Ars, Scroll, Kumas, dan Zohar ini. Ya, jadi kalau ada orang tanya dasarnya mana, kalau di dalam kitab suci kita kan sudah begitu, saudara. Pokoknya Tuhan gak suka saja. Kan kita tidak tahu awalnya kenapa. Dan itu menjadi tanda tanya bagi saya bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang sudah terjawab. Kemudian, jika belum mau, gak masalah. Tapi jangan berkomentar yang berlawanan dengan kitab suci. Tetapi lebih baik diam, saudara. Apakah dulu saya setuju tentang sunat? Tidak. Tapi saya tidak berani berkomentar karena memang di kitab suci kita ada. Dan saya hanya berpikir, ya saya akan berpegang pada kata-katanya Paulus saja deh. Karena Paulus mengatakan bahwa sunat dan tidak sunat itu tidak menyangkut masalah keselamatan. Betul. Sunat maupun tidak sunat tidak menyangkut keselamatan. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang kesehatan, kemarin kita sudah mendengar dari Bapak Dr. Stephen yang ahli bedah, dia sudah memberitahu bahkan dengan gambar-gambar bahwa orang yang tidak bersunat itu sangat rentan terkena kanker penis dan terkena kanker serviks bagi pasangan hidupnya. Itu secara kesehatan. Nah, saudara yang terkasih, mungkin ada orang yang bertanya begini, kenapa Paulus kok mengatakan sunat tidak masalah? Sementara Petrus berbeda. Petrus berkata orang yang tidak sunat tidak bisa bergabung dengan kami. Kenapa? Karena Petrus itu memegang konsep Abraham. Karena tadi di ayat bacaan kita bahwa orang-orang dari bangsa lain yang mau bergabung masuk dalam komunitas keluarganya Abraham harus disunat. Dan zaman dulu nyunatnya tidak pakai alat kedokteran seperti sekarang, tapi disunat memakai batu, saudara. Seperti kemarin Pak Stephen menjelaskan kepada kita, dilindes pakai batu tanpa obat bius, dan mereka harus tunduk, saudara. Kalau tidak tunduk, you tidak boleh bergabung dengan komunitas kami. Out. Disuruh keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa dalam dunia iman Kristen, tidak semua orang setuju dengan sunat. Tetapi saya sangat bersyukur karena kemarin, ya, ketika saya memberi pengumuman siapa yang mau ikut disunat, kami hanya punya kuota 13 orang saja. Karena benangnya saya cari di Jogja tidak ada. Tetapi saya bersyukur Pak Dr. Stephen membawa benangnya hanya 13 saja. Jadi untuk 13 orang, 12 atau 13 ya kemarin. Ya. 12 ya, 12 orang saja. Dan semalam yang mendaftar sudah 10 orang. Jadi tinggal 2 orang lagi, saudara. Kalau 2 orang ini memenuhi kuota, selesai. Ya. Artinya selebihnya ya saya yang nyunat saudara nanti. Ya. Jadi bukan lagi Pak Dr. Stephen tapi saya. Kalau misalnya saudara memang mau sunat setelah kuotanya selesai, saya bisa loh menyunat pakai tang potong tapi saudara, ya, tang potong atau cutter, ya, yang penting putus gitu aja saudara, ya. Tetapi kalau mau masih ada 2 kuota lagi, ya. Nah, mungkin ada juga yang berkata, aku tidak mau. Lebih baik
diam. Ya, kalau tidak mau, it's okay. Saya tidak memaksa. Tapi saya bersyukur karena kemarin saya coba untuk menawari beberapa orang, mau nggak, ini kuota tinggal 2 nih, karena kemarin ya. Dan dia bilang, oh saya sudah Pak. Oh, luar biasa sekali ya, saya baru tahu. Ya. Dan saya katakan siapapun yang sunat nanti, akan saya beri sertifikat dengan langsung ditandatangani oleh Dr. Stephen, seorang ahli bedah terkenal dan seorang konselor dokter-dokter bedah ya di Bali, saudara. Jadi kita betul-betul bukan ngundang dokter sembarangan, artinya yang asal-asalan gitu ya. Kalau dokter sembarangan tuh saya, Dokter Lukas namanya, ya itu dokter sembarangan. Ya, jadi saya bersyukur karena ternyata di Kehilat kita ini sudah banyak yang sunat, saudara. Jadi karena besok hari ini ya nanti akan dilaksanakan pada pukul 10, maka saya akan memberikan sertifikat. Jadi kalau nanti ditanya orang, saudara sudah di brit milah atau belum? Saudara jawab sudah. Mana buktinya? Nih buktinya. Tidak perlu mana buktinya, nih buktinya. Tidak perlu, saudara. Tapi langsung tunjukkan aktenya. Ya. Nah, ini yang saya katakan kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bagi saudara yang tidak setuju, enggak apa-apa. Saya menghargai. Tetapi tidak usah berkomentar miring, tidak baik. Karena kitab suci menulis itu. Amin. Ya. Dan kenapa Paulus mengatakan tidak perlu sunat tidak sunat sama saja? Karena itu ibarat seperti orang kecelakaan yang mengeluarkan darah begitu banyak, maka yang pertama kali dilakukan oleh seorang dokter adalah transfusi darah terlebih dahulu. Tanpa diselidiki darah itu apakah ada penyakit hepatitis, apakah ada penyakit alergi, dokter nggak mau tahu. Pokoknya yang penting masukkan dulu darah supaya orang ini selamat. Baru setelah itu darah yang tercemar penyakit itu diobati, tapi orangnya sudah selamat dulu. Begitu saudara. Jadi kenapa Paulus itu mengatakan seperti itu? Karena orang itu supaya selamat dulu, ya, supaya selamat. Baru setelah itu dibimbing untuk masuk ke dalam Torah, baru dia sadar. Seperti saya pun sadar, ya. Makanya kemarin saya memberitahu kepada saudara. Mungkin ada yang ditanya, loh Pak Lukas kok berani bicara sunat? Emang Pak Lukas sudah disunat? Sudah, ya. Dan saya lakukan itu 1 minggu dari hari kemarin ketika saya ada di Bali. Saya langsung datang ke Pak Dokter dan saya katakan, Pak Dokter, saya mau melakukan brit milah, saya mau menjadi pelaku firman. Ya, Pak Lukas sudah siap? Oh sudah, saya katakan begitu. Dan akhirnya saya melakukan brit milah dan doanya pun di dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi sekali lagi, jika belum mau, nggak masalah, tapi jangan berkomentar yang berlawanan dengan kitab suci. Lebih baik diam. Jangan seperti pengagung nama si A itu, saudara. Belum apa-apa sudah komentar, begitu menerima malu dia. Kita lanjut. Kenapa kita harus brit milah atau kesimpulan brit milah? Yang pertama adalah karena itu tertulis dan bangsa-bangsa diharuskan ikut. Ingat tadi dikatakan perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal itu berarti sampai berapa tahun, saudara? Ya selamanya, seterusnya. Nggak ada batas waktu. Jadi
kuotanya sekarang tinggal 2. Oh ya, maaf, berarti tinggal 1 karena saya lupa mencatat tadi ada 1 orang yang dia bisanya hari Minggu, yaitu Indo. Ya, diingatkan, saya lupa. Ya, berarti tinggal 1 orang lagi untuk kuota Brit Milah. Nah ini ya karena tertulis. Kenapa kita harus Brit Milah? Karena itu tertulis dan bangsa-bangsa juga diharuskan ikut. Ini di dalam Roma pasal 11 ayat 24 ini ya bicara tentang zaitun liar yang dientenkan ke zaitun yang penuh getah. Ya, jadi di enten itu disambung pucuk, bukan dicangkok. Itu terjemahannya salah, saudara. Saya lihat di ILT juga masih salah terjemahannya. Enten itu berarti 2 pohon yang berbeda, ya, diambil satu ditempelkan, dia harus putus dari akar yang lama. Ya. Yang kedua, manusia tercipta dalam kondisi tanpa orla seperti ini. Ya, begitu dosa muncul langsung menutup. Nah Tuhan melihat kulit katan ini, orla ini, wah, dia langsung melihat bahwa kamu orang berdosa. Itu sebabnya harus dibuang, dipulihkan kembali seperti sedia kala. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa kita harus melakukan Brit Milah, karena Yesua sendiri juga di Brit Milah pada hari yang ke-8. Kemarin kita sudah mendengar ya bahwa hari yang ke-8 ternyata secara ilmu kedokteran, secara ilmu medis, begitu orla itu dibuang, penyembuhannya cepat sekali, saudara. Secara hukum medis, ini kan luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi karena Yesua juga dulu Brit Milah, kita belajar seperti Yesua. Dan sekali lagi, Brit Milah ini bukan supaya selamat, tidak. Tapi semata-mata karena kita sudah diselamatkan, kita perlu melakukan Brit Milah mencontoh guru agung gembala kita yang ajaib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, karena kita mau menggenapi firman Tuhan. Artinya lakukan saja dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti yang kemarin sudah diberitahu ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, saudara, kenapa orang mengakui ini suatu kebenaran tetapi menolak? Karena takut sakit. Ini saja alasannya sebetulnya. Tapi sebetulnya itu hanya di pikiran saja. Saya memberi sebuah ilustrasi kepada saudara. Saudara melihat ini orang lagi ngapain? Masih apa ini? Makan sampah, ya, minum dan makan sampah, saudara. Menurut saudara, ini higienis atau tidak? Tidak. Orang gila itu makannya sampah, saudara. Tapi pernahkah saudara melihat orang gila sakit? Tidak pernah. Saudara tidak pernah melihat orang gila itu sakit. Tetapi coba sekarang saya suruh saudara makan sampah, ya, mungkin dimakan baru 2 kecap, 3 kecap, saudara bisa muntah. Dan kalau dibayangkan secara medis, ini berapa kuman yang masuk ke mulutnya, masuk ke perutnya, masuk ke jaringan tubuhnya. Tapi kenapa kok nggak sakit? Karena orang gila tidak berpikir ini higienis atau tidak. Yang dia pikirkan pokoknya saya makan, saya kenyang. Dan faktanya tidak sakit, saudara. Makanya saya katakan yang bikin orang ketakutan itu karena pikiran kita berkata, oh itu sakit, itu menderita.
Saudara, saya bersaksi sekali lagi, kemarin saya sudah bersaksi, bahwa ketika saya melakukan Brit Milah di Denpasar, Bali, saudara, saya langsung bisa beraktivitas. Saya bisa melakukan segala sesuatu, bahkan besoknya saya ikut seminar pun, saya nggak masalah sampai hari ini. Ya. Jadi ketakutan itu hanya ciptaan pikiran sendiri. Makanya sekali lagi saya katakan, kuotanya tinggal satu, silahkan siapa yang mau mendaftar. Selebihnya nanti saya sendiri yang jadi dokternya. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.